لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Sambil mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim jamaah kaum muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puja dan pujian milik Allah untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama membaca, yaitu mempelajari salah satu kitab. Ini bukan kitab yang kemarin selesai lah, tinggal nanti nunggu prakteknya saja. Kitab ini adalah judul kitabnya yaitu Manhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansyurah. Itu manhaj kelompok Firqatun Najiyah, artinya kelompok yang selamat, atau Ta'ifah atau segolongan kaum muslimin yang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Dan mengawali di pembacaan kitab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Panjenengan lihat kalau dalam surat Al-Imran ayat 103. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi berfirman, wa atasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian semuanya dengan tali agama Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kaum muslimin hari ini berpecah belah. Iya, kaum muslimin hari ini berpecah belah satu dengan yang lain, seakan-akan ya masing-masing mereka itu berdiri di atas apa yang mereka yakini, sampai kemudian hari ini kita dapatkan berbagai kelompok-kelompok kaum muslimin di zaman kita hidup hari ini. Padahal kalau sudah kita mengacu kepada ayat Al-Quran ini, wal tafarraqu, dan jangan sekali-kali panjenengan semuanya itu berpecah belah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Rum ayatnya 31-32. Surat Rum ayat 31-32. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihuna. Rum ayat 31-32. Dan jangan sekali-kali engkau seperti orang-orang musyrik. Kalimatnya seperti itu. Jangan sekali-kali kita semuanya seperti orang musyrik yang dimana mereka terdiri dari orang-orang yang mereka berpecah belah
terhadap agama-agama mereka. Mereka berpecah belah kepada agama-agama mereka. Wakalu, dan mereka itu akhirnya menjadi golongan-golongan. Masing-masing golongan itu di sisi apa yang mereka yakini. Mereka membanggakan diri. Kita lihat kondisi umat Islam hari ini ya seperti itu. Masing-masing golongan ya bangga dengan golongannya masing-masing. Nah, ini yang menjadi pembicaraan panjang lebar di dalam tubuh kaum muslimin terkait masalah ini. Soalnya hari ini kita dihadapkan kepada masing-masing dari kelompok Islam, dia masing-masing membanggakan kelompoknya masing-masing. Nah, lantas nanti kita lihat penjelasannya. Kita lihat dalil dari Al-Qur'annya dan juga dalil di dalam hadis Rasulullah terlebih dahulu. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh yaitu An Muawiyah bin Sofwan, dari Muawiyah bin Sofwan. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kemudian yaitu Muawiyah bin Sofwan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah berdiri di tengah-tengah kami. Rasulullah pernah berdiri di tengah-tengah kami. Lantas faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala isnataini wa sab'ina millatan. Kata Rasulullah, ingat-ingatlah, sesungguhnya orang sebelum kalian dari kelompok ahli kitab, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Kalimatnya seperti itu. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, berarti agama ini maksudnya Islam, sataftariku, nanti akan terpecah golongan, yaitu menjadi ngalasalasin wasabmina, atas 73 golongan. Umat Yahudi menjadi 72 golongan, umat Islam menjadi 73 golongan. Kalimatnya seperti itu. Isnatani wasabmina, 72 finnar, 72 semuanya di dalam neraka. Kemudian wahidatul fil jannah, satu kelompok, satu golongan itu yang ada di dalam surga. Kata Rasulullah, yang berada di dalam surga satu kelompok itu adalah al-jama'atu, al-jama'ah. Jadi satu jawaban Rasulullah yang nanti masuk kelompok masuk ke dalam surga, jawabannya Rasulullah al-jama'atu. Satu ya. Nanti kita lihat apa maksud yang dimaksud dengan al-jama'atu, apa yang dimaksud dengan taifah mansyurah, apa yang dimaksud dengan firqatun najiyah, supaya kita bisa melihat mana yang dimaksud dari Rasulullah yang termasuk satu golongan itu. Berarti nanti orang nyebut kelompok-kelompok sing jenengane siki-siki ya. Iya. Ya. Berikutnya, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis yang kedua. Riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada beliau. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hadwa na'li bin na'li. Kata Rasulullah, sungguh betul-betul kamu itu akan mendatangi, sungguh betul-betul akan mendatangi ngala ummati, atas umat ini. Umat ini betul-betul nanti akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel di sini maksudnya adalah Yahudi yang tersesat. Dan berikutnya, hadwa na'li, sampai kemudian seperti situ sandal yang berjejer. Nanti kalau bisa bedakna di wong Islam, di wong Yahudi nih, pada sih seperti sandal yang berjajar, seperti itu kalimatnya. Sampai kemudian kata Rasulullah, in kana minhum man ata ummahum ala niyatan, kalau seandainya mereka
Bani Israel itu mendatangi ibu kandungnya, lantas berbuat zina, malah niatan terang-terangan. Kalimatnya seperti itu. Lakanna fi ummati mayasna'u dzalik. Nanti ada umatku yang melakukan seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Kalau seandainya ada Bani Israel yang mendatangi ibunya, maksudnya berbuat zina dengan ibu kandungnya, terang-terangan, artinya kemudian di jalan-jalan. Nanti kemudian umat ini juga akan melakukan yang seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Wa inna Bani Israel, sesungguhnya Bani Israel tafarraqat ala isnataini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel nanti terpecah menjadi 72 agama. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Dan atas umatku yaitu Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berada di dalam neraka, illa millata wahidah, kecuali agama yang satu. Lantas Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, wa ma hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan itu yang masuk ke dalam surga Rasulullah, yang termasuk bukan di dalam neraka? Jawabnya Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, aku yang berada di atasnya dan sahabatku. Tapi jawabannya Rasulullah ya. Satu tadi menyebutkan al-jama'atu. Yang kedua, Rasulullah sudah menyebutkan aku yang ada di atasnya bersama sahabat-sahabatku. Kalimatnya seperti itu. Lantas dalam hadis yang ketiga Rasulullah menyebutkan ta'ifah mansurah. Hadis yang ketiga, Rasulullah menyebutkan ta'ifah mansurah, ta'ifah ke golongan mansurah yang mendapatkan pertolongan Allah. Kalau dalam konteks hadisnya, tidak henti-hentinya nanti ada umat ini yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang dimaksud adalah ta'ifah mansurah. Nanti berikutnya juga dalam istilah bahasa yang digunakan oleh ulama-ulama, istilahnya kemudian menggunakan firqatun najiyah. Berarti ada 4 poin. 1. Al-jama'atu. 2. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Yang ketiga, ta'ifah mansurah. Yang keempat, firqatun najiyah. Sing dimaksud golongan sing mlebu mang surga, tidak masuk ke dalam neraka. Berarti di sini perlu menjadi catatan ya. Di sini tidak menyebutkan golongan-golongan yang ada di zaman kita hidup hari ini. Ini perlu kita hati-hati. Karena kalau suatu saat kemudian kita terjun, ini tidak salah. Kalau Anda suatu saat aktif di satu lembaga yang mengatasnamakan lembaga Islam, silakan saja. Tapi jenengan harus memahami konsep ini. Karena kalau suatu saat kemudian tidak memahami konsep ini, boleh jadi mungkin kita mengikuti satu aturan yang ada di lembaga Islam itu, ternyata bukan termasuk ta'ifah mansurah, firqatun najiyah, atau tidak seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ini perlu hati-hati. Sekalipun silakan panjenengan mau aktif di lembaga Islam manapun silakan. Cuma yang perlu hati-hati, jenengan harus memahami konsep ini. Soalnya kalau tidak memahami konsep ini, wah bisa ketahuan gagal. Artinya ketahuan gagal, boleh jadi kita mengikuti satu aturan, satu keyakinan di salah satu lembaga Islam, tapi ternyata lembaga Islam itu bukan didasarkan pada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya oke. Itu maksudnya. Aja ngasih dewek melu-melu nang satu lembaga Islam sesuatu sing janjane bukan ciri khas dari kelompok ta'ifah mansurah atau kemudian firqatun najiyah atau kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Nabi. Itu seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Sekarang penjelasan yang pertama yaitu penjelasan firqatun najiyah terlebih dahulu. Sekarang penjelasan yang pertama adalah penjelasan firqatun najiyah. Firqatun najiyah ini yaitu dua kata yang digabung. Kalimat firqatun najiyah janjane dua kata yang digabung. Satu kalimat firqah
Yang kedua kalimat najiyah. Firqah itu diambil dari kalimat fariqa yafriqu, nanti kemudian menjadi firqon, nanti kemudian kalau diwazankan dalam bahasa Arab menjadi firqotun, artinya adalah golongan atau kelompok. Berarti nek firqotun artinya adalah sekelompok atau segolongan, seperti itu. Najiyah itu artinya adalah selamat. Berarti nek diartikna kelompok kaum muslimin yang selamat. Minal istilah, dari istilah fikih ataupun istilah Islam, yang dimaksud dengan firqatun najiyah adalah kelompok kaum muslimin yang termasuk masuk ke dalam surga, yang berpegang pada hukum-hukum apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kalimatnya gue. Berarti menurut istilah firqatun najiyah adalah kelompok kaum muslimin yang berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih, yang dia kelompok itu selamat bisa sampai menuju surga. Oke, jenengane kelompok firqatun najiyah. Tapi kepengen itu. Nah itu ya. Iya mudah-mudahan ya. Ya, berarti kelompok itu, nek menurut fikih atau istilah Islam ya seperti itu. Nah, sekarang berikutnya alamatu firqatun najiyah. Sekarang ciri-ciri atau kemudian tanda-tanda itu kelompok dari kelompok firqatun najiyah. Sekarang ciri-cirinya. Bok nasi, dewek ternyata orang berhubung ciri-cirinya itu beri jajal. Yang pertama, dia allati taltazimu minhaja Rasulillah fi hayati. Sing angel. Itu melazimkan, dia mengikuti di dalam kehidupannya berdasarkan manhaj atau minhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dewek kadang-kadang melihat anak istilah manhaj. Sampai pernah mendengar kalimat manhaj? Manhaj karena ya, atau istilah minhaj. Bedanya kalau manhaj sama minhaj lain pola dalam bahasa Arab. Nek minhaj menggunakan kalimat isim malam, kalau manhaj menggunakan isim makan atau isim zaman. Kalau diartikan adalah cara beragama. Berarti kalau diartikan seperti itu, yang namanya firqatun najiyah adalah dia melazimkan cara beragama seperti cara beragamanya Rasulullah di dalam kehidupannya. Murni beragama, mengikuti cara beragama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada enggak kaum muslimin gune ngetutna agama Islam ning carane udah carane Rasulullah? Ana ora? Oke. Berarti kalau bukan seperti itu, kita jenengane udah firqatun najiyah. Kira-kira manhaj Rasulullah drambenan apa? Kira-kira. Ya kebetulan sih heran kadang-kadang heran itu dulu. Jadi seperti itu. Dan berikutnya, wa min haja ashabi min ba'di, atau mengikuti cara beragama sahabat-sahabat Nabi setelah dari Rasulullah. Atau mereka satu kelompok firqatun najiyah itu mengikuti cara beragama yaitu dari sahabat-sahabat Nabi. Sekalipun kayak gini, kadang-kadang kita melihat hadis-hadis di dalam ilmu fikih, terutama dalam ilmu fikih ya, terkait masalah hal yang berkaitan masalah ibadah, melihat cara beragama mereka sahabat-sahabat Nabi, kadang-kadang itu berbeda-beda. Abu Hurairah tatkala dia membaca Al-Fatihah menggunakan bismillah. Ada sahabat yang lain tatkala kemudian seperti Umar, Abu Bakar nanti tatkala membaca Al-Fatihah tidak menggunakan bismillah. Yang seperti ini boleh dilakukan dua-duanya. Karena apa? Ia didasarkan kepada sahabat Nabi, didasarkan pula ada riwayat dari Nabi. Kecuali sing tatkala membaca Al-Fatihah manang ngarepe alif lam mim wawi. Anak ya anak sih ya. Jadi seperti itu. Dan berikutnya